Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiza Nur Handayani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perlindungan hak cipta dalam era open access, tantangan dan solusi untuk institusional repository yang disusun oleh saya sendiri. Nah, tujuan materi ini disampaikan yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak cipta dalam pengelolaan repository yang berbasis open access agar institusi mampu menjaga hak intelektual penulis maupun lembaga, serta mendorong peran aktif pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan open access yang tetap melindungi hak cipta penulis. Di sini apa itu perlindungan hak cipta dalam repositori? Nah, hak cipta dalam repositori yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual yang disimpan, dikelola, dan didistribusikan melalui institusional repository. Jadi, hak cipta ini memberikan wewenang kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan karyanya, tetapi dengan tetap memperhatikan pembatasan dan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Nah, dalam konteks IR atau Institutional Repository, hak cipta melindungi karya-karya seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal artikel, laporan penelitian, dan bahan ajar yang dihasilkan oleh sivitas akademik. Nah, tujuan hak cipta di repositori yang pertama yaitu menjamin hak moral atau pengakuan pencipta dan hak ekonomi agar tetap terjaga. Hak ekonomi itu termasuk pemanfaatan karya untuk tujuan pendidikan dan penelitian bukan komersial. Nah, yang kedua, mencegah pelanggaran seperti plagiarisme dan penggunaan tanpa izin. Jadi, hak cipta ini juga melindungi agar karyanya pencipta ini tidak diplagiarisme dan tidak disalahgunakan. Terus memberikan akses terbuka, open access kepada publik, namun tetap dengan mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas. Misalnya melalui pembatasan akses kepada karya tertentu atau perjanjian antara penulis dan pengelola repositori. Selanjutnya, kita bahas apa itu open access dalam repository. Nah, open access dalam repository itu adalah ketersediaan informasi atau karya intelektual yang disimpan dalam institusional repository dan dapat diakses oleh siapa saja. Dapat diakses oleh publik, masyarakat, atau mahasiswa dan yang lainnya. Artinya, open access ini publik itu dapat membaca, mengunduh, atau memanfaatkan karya ilmiah tersebut secara bebas, namun tidak bebas untuk menyalin atau memplagiarisme atau mendistribusikan ulang atau mengkomersialkan ulang atau memodifikasi karya tanpa izin yang sesuai. Biasanya open access ini dilengkapi dengan lisensi yang khusus seperti lisensi Creative Commons yang melindungi hak cipta karya yang memungkinkan penggunaan kembali tetapi dengan syarat yang khusus. Selanjutnya, tujuan dari open access. Nah, yang pertama adalah mempermudah pencarian, penelusuran, dan pemanfaatan karya ilmiah. Jadi, open access ini memudahkan kita untuk mencari, menelusuri, dan memanfaatkan publikasi ilmiah agar mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan dan inovasi. Terus yang kedua yaitu meningkatkan jumlah sitasi dan reputasi akademik peneliti melalui open access karya ilmiah. Jadi open access ini dapat meningkatkan sitasinya pencipta atau penulis karya ilmiah ini tadi. Terus yang ketiga, melindungi karya akademik dari plagiarisme. Terus yang keempat, menyediakan akses gratis, mudah, dan legal terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh institusi. Nah, selanjutnya, apa saja tantangan open access
Untuk hak cipta, yang pertama adalah masalah hak cipta dan kepemilikan konten yang dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan karya. Penulis itu sering khawatir akan kehilangan kontrol atas karya mereka karena open access memungkinkan siapa saja mengakses, mengunduh, dan membagikan karya tanpa batasan. Hal ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan karya. Nah, yang kedua ada plagiarisme dan penyalahgunaan karya. Karena akses terbukanya itu, karya ilmiah itu lebih mudah disalin, diplagiarisme tanpa izin sehingga meningkatkan pelanggaran hak cipta juga. Terus yang ketiga adanya salah tafsir dalam lisensi Creative Commons. Banyak pengguna tidak memahami apa itu lisensi Creative Commons, sehingga karya tersebut dapat disalahgunakan juga meskipun legal dan sudah ada lisensinya. Biasanya masyarakat itu belum tahu apa sih lisensi Creative Commons itu dan apa saja macam-macam lisensi Creative Commons tersebut. Nah, selanjutnya solusi untuk menyelesaikan tantangan open access dalam hak cipta, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang open access dan hak cipta melalui dalam institutional repository. Jadi, pengelola perpustakaan atau pengelola repository itu harus memberikan kesadaran kepada masyarakat atau publik atau memberikan pelatihan kepada masyarakat atau dan publik mengenai edukasi tentang open access dan hak cipta serta hubungan keduanya. Yang kedua yaitu menerapkan kebijakan dan regulasi institusional yang jelas, yaitu institusi harus merumuskan kebijakan resmi terkait open access dan pengelolaan hak cipta, termasuk aturan terkait akses, distribusi, dan penggunaan karya di repositori sehingga hak moral dan ekonomi penulis terlindungi. Terus yang ketiga, penguatan pada infrastruktur teknologi dan tenaga profesional. Investasi pada teknologi repositori dan tenaga ahli perpustakaan itu sangat penting untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan pengelolaan hak cipta yang efektif dalam repositori institusi. Nah, terdapat studi kasus di bawah ini yaitu di Universitas Brawijaya menerapkan kebijakan perlindungan hak cipta pada institusional repositorinya, yaitu dengan mengelola sistem keamanan informasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan ini dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, pembatasan aksesibilitas karya. Jadi tidak semua karya dapat diakses secara penuh oleh publik. Hanya pihak yang berwenang dapat mengubah data repositori. Yang kedua, jaminan kerahasiaan pencipta, yaitu data penciptanya itu dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, pembatasan penggunaan dan klasifikasi karya. Jadi hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses karya tertentu serta dilakukan klasifikasi terhadap jenis karya yang diunggah. Yang keempat yaitu integrasi sistem dan dasar hukum. Kebijakan repositori juga didukung oleh dasar hukum internal dan tim khusus untuk menangani pengelolaan repositori dan hak ciptanya. Jadi, kesimpulannya, perlindungan hak cipta dalam era open access menjadi hal yang sangat penting dalam institutional repository. Open access memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses bagi publik. Hal ini juga memunculkan resiko plagiarisme dan penyalahgunaan karya, serta kesalahpahaman dalam lisensi. Oleh karena itu, institusi perlu menerapkan kebijakan yang jelas serta meningkatkan literasi tentang hak cipta di kalangan pengelola dan pengguna serta publik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.